Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 14 itu ada dikatakan maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Jadi ini wahyu kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes diberitahukan bahwa ada satu masa yang disebut sebagai kesusahan yang besar. Jadi di Wahyu 7 ayat 14 itu ada istilah kesusahan yang besar. Jadi Alkitab Bapak Ibu itu menyebut masa antikris ini sebagai masa kesusahan yang besar. Ya, nah mari kita lihat Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan ayat ini secara lanjut, tapi saya akan khusus untuk menelisik soal istilah kesusahan besar. Ya, kesusahan yang besar. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, di layar di sini diperlihatkan Bapak Ibu bahwa kata kesusahan dalam istilah kesusahan besar Bapak Ibu itu ada arti tekanan. Jadi yang pertama di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, kata kesusahan di dalam ayat tadi ya, itu artinya pertama tekanan, kemudian penderitaan, dan kemudian ada arti penganiayaan. Nah, arti yang lain adalah pengejaran atau perburuan. Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan di sini, masa antikris itu sebenarnya masa di mana akan terjadi tekanan yang sangat besar, kemudian penderitaan yang sangat besar, bahkan penganiayaan dan juga pengejaran. Sebenarnya istilahnya ini, kata pengejaran ini Bapak Ibu, waktu saya cek, arti yang sebenarnya itu lebih tepat diterjemahkan sebagai perburuan. Jadi akan ada peristiwa perburuan. Ya, jadi pengejarannya itu lebih kepada memburu. Ya, jadi di masa antikris, saya ulangi lagi, akan terjadi tekanan yang sangat besar. Kemudian akan ada penderitaan yang sangat besar. Bahkan saya mau beritahu Bapak Ibu, masa antikris adalah masa di mana penderitaan itu akan mencapai puncaknya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar, melihat, merasakan penderitaan di bumi ini, di hari-hari ini, nah saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, di masa antikris, orang akan mengalami puncak dari semua penderitaan yang pernah dialami orang di masa sebelum masa antikris. Ya, akan ada penganiayaan yang lebih besar lagi, dan kemudian ada pengejaran atau perburuan yang lebih besar lagi. Nah, Bapak Ibu, kenapa hal ini terjadi? Kita mesti pahami Bapak Ibu ya, bahwa masa antikris itu adalah masa di mana iblis itu akan berkuasa sepenuhnya atas seluruh bumi. Dia akan memerintah di bumi itu melalui tokoh antikris. Ya, dan kemudian Bapak Ibu, karena iblis memerintah melalui tokoh antikris, itu artinya juga bahwa akan terjadi manifestasi dan pekerjaan iblis yang mencapai puncaknya juga. Ada 3 hal yang akan diberikan iblis kepada tokoh antikris, dan salah satunya itu adalah tahtanya iblis sendiri. Nah Bapak Ibu, di webinar yang lalu saya sudah sampaikan perihal tokoh antikris dan juga soal tahta dari iblis. Ya, di situ ada, dan videonya sudah saya upload, sudah kami upload Bapak Ibu di channel YouTube resmi kami, yaitu Hikmat Prophetic TV. Di situ ada video yang judulnya Tahta Iblis. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya. Di situ ada informasi yang lengkap tentang keberadaan tahta iblis. Jadi tahta ini betul-betul ada Bapak Ibu ya. Sekarang lokasinya ada di sebuah museum yang letaknya di Berlin Timur, Jerman. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat ya. Jadi akan ada kesusahan yang besar, dan Bapak Ibu perhatikan baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di masa antikris itu akan terjadi pengejaran atau perburuan. Nah Bapak Ibu, tadi di awal sebelum kita berdoa, saya sudah sampaikan Bapak Ibu bahwa hamba-hamba Tuhan
beberapa tahun lalu itu menyampaikan bahwa ada yang disebut pasukan antikris. Jadi pengejaran orang-orang percaya, kata pengajaran akhir zaman ini akan dilakukan oleh tentara antikris. Tapi sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, saya mau sedikit koreksi ya, pengajaran akhir zaman yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar beberapa tahun lalu ya. Itu dikatakan bahwa pengejaran ini hanya terjadi atau dilakukan khusus kepada orang percaya saja. Nah, Bapak Ibu, saya mau beritahu sebenarnya tidak, ya. Pengejaran ini akan dilakukan bagi mereka yang menolak otoritas dari tokoh antikris. Ya, dan juga menolak mengenakan tanda dari binatang atau tanda antikris. Ya, mereka yang menolak ini sekalipun belum Kristen, belum percaya Yesus, mereka juga akan dikejar, ditangkap, disiksa, dan ada juga yang dibunuh. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik, di layar itu sudah saya munculkan daftar dari pasukan antikris. Ya, jadi di layar Bapak Ibu sudah lihat di sini. Ya, judul slide-nya adalah pasukan antikris. Ya. Nah, pasukan antikris ini Bapak Ibu itu terdiri dari beberapa jenis. Ya, yang pertama itu manusia. Ya, tentu saja ini militer Bapak Ibu. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, hari-hari ini sedang lahir yang disebut super soldier atau tentara super. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik, di militer ini, di dunia ini sedang lahir ya yang namanya super soldier, ya, tentara super. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk satu ini, mari kita lihat layar berikut. Nah, di webinar kami yang lalu, ya, saya pernah sampaikan bahwa di tahun 2002 di Afghanistan, ya, peristiwanya persisnya waktu itu ada tentara Amerika, lebih tepat dari Angkatan Udara Amerika, mereka mencari pasukan Taliban ya di Afghanistan itu tahun 2002. Nah, di satu lokasi tiba-tiba keluar dari sebuah gua di lokasi itu. Jadi ada beberapa gua Bapak Ibu. Nah, dan dari salah satu gua itu keluar raksasa ya, dan raksasa ini menyerang pasukan Amerika. Ya, keluar dari gua, berlari begitu, kemudian menyerang pasukan dari tentara Angkatan Udara Amerika. Ya, raksasa ini berjari 6 Bapak Ibu, ya, bukan hanya tangannya tapi juga kakinya. Tangan dan kakinya berjari 6, kemudian rambutnya merah Bapak Ibu, tingginya 4,57 meter dan beratnya 499 kg. Nah, yang uniknya adalah bahwa raksasa ini membawa tombak dan perisai. Ya, jadi dia keluar dari gua, sebuah gua, kemudian menyerang pasukan Amerika, dan ada pasukan Amerika itu yang mati karena dibunuh raksasa ini. Tapi ujung dari peristiwa serangan ini dimenangkan oleh pasukan Amerika, Angkatan Udara Amerika. Raksasa ini berhasil dibunuh dan kemudian karena badannya sangat besar, badannya dilipat 2, dimasukkan ke pesawat yang cukup besar, lalu dibawa, dan sampai hari ini tidak ada kabar beritanya soal raksasa yang satu ini. Ini terjadi di tahun 2002 Bapak Ibu ya. Nah, apa hubungannya dengan super soldier? Saya mau beritahu begini Bapak Ibu. Ya. Raksasa ini sudah pasti Bapak Ibu tidak hanya disimpan saja, tetapi akan diadakan penelitian, dan informasi yang sudah saya dapatkan, super soldier ini tingginya luar biasa. Ya, jadi ini bukan tentara manusia biasa. Ya, sekali lagi saya sampaikan ini super soldier atau tentara super. Ya, sudah ada yang pernah melihat ada tentara yang ukurannya tinggi, badannya luar biasa. Ya, dan ini bukan tentara biasa, ini super soldier.
Nah, Bapak Ibu, teknologi yang belakangan ini ada itu sudah bisa menghasilkan tentara super, Bapak Ibu. Tapi di sini di layar pasukan antikris itu bukan hanya super soldier atau tentara super, tetapi ada yang disebut manusia sintetis, ya. Manusia sintetis ini apa, Pak? Manusia sintetis ini sebenarnya terjemahan sederhananya manusia buatan. Jadi bukan manusia 100%, ya bahkan bukan manusia sama sekali. Itu adalah robot dengan teknologi artificial intelligence. Maksudnya apa, Pak? Ini robot dengan teknologi kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan ini, Bapak Ibu, kecerdasannya bahkan bisa melebihi kecerdasan manusia. Ya, lebih cerdas dari manusia rata-rata. Dan bahkan lebih cepat dari kecepatan gerak manusia rata-rata. Nah, Bapak Ibu mungkin berpikir ini kayak film ya, Pak. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, film-film Hollywood ini sebenarnya sudah menyampaikan kepada kita hal-hal yang sedang dikerjakan, sedang terjadi hari-hari ini. Bahkan saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah nonton filmnya Arnold Schwarzenegger, ya, yaitu Terminator, saya mau beritahu Bapak Ibu, teknologi yang Bapak Ibu lihat dalam film Terminator itu teknologinya sudah ada, Bapak Ibu. Saya mau beritahukan, teknologinya itu sudah ada. Ya, jadi bukan tidak ada. Bahkan saya sudah dapatkan informasi, Bapak Ibu, robot sejenis yang Bapak Ibu lihat di film Terminator itu sudah ada. Bahkan sedang diproduksi. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ingin dapat informasi sekilas soal tentara jenis ini, yang robot ini, Bapak Ibu bisa lihat juga di channel YouTube kami Hikmat Prophetic TV. Itu ada informasi, sedikit informasi tentang hal itu. Kan, tapi sekali lagi saya mau sampaikan Bapak Ibu, kalau apa yang saya sampaikan pada malam hari ini sulit untuk diterima, saran saya jangan keburu ditolak, simpan di dalam hati. Bapak Ibu bisa uji, ya, bisa cari informasi sendiri. Terus terang informasi sekarang ini sudah sangat mudah didapat, dan saya mau beritahu Bapak Ibu, banyak informasi-informasi rahasia yang dirahasiakan oleh pihak-pihak tertentu itu belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini berhasil dibongkar. Ya, ada sejumlah hacker-hacker yang berhasil membongkar informasi-informasi yang sangat rahasia. Pasukan antikris ini bukan hanya manusia sintetis dan super soldier atau tentara militer biasa, tetapi juga setan-setan, Bapak Ibu. Jadi di masa antikris ini saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu. Setan-setan atau kuasa gelap itu akan muncul secara terbuka dan secara bebas. Ya, maaf Bapak Ibu, ini ada satu fakta yang Bapak Ibu harus ketahui. Kalau selama ini Bapak Ibu pernah melihat, mengetahui pekerjaan setan-setan, ya, saya sampaikan begini Bapak Ibu, di masa antikris pekerjaan setan-setan ini juga akan mencapai puncaknya. Bapak Ibu nggak perlu jadi paranormal atau punya karunia penglihatan untuk bisa lihat setan. Setan dan setan-setan di dunia ini akan menampakkan diri secara terbuka, Bapak Ibu. Ya, jadi masa antikris ini masa, sekali lagi saya ingatkan, ini masa di mana iblis itu akan memerintah secara penuh di bumi. Ya, ini adalah waktu di mana iblis akan menyatakan dirinya secara penuh. Setan-setan tidak akan lagi menyembunyikan dirinya. Jadi masa ini betul-betul masa yang sangat mengerikan, Bapak Ibu, ya. Sangat mengerikan. Jadi setan-setan akan bermunculan dan mereka akan mengejar juga orang-orang yang menolak otoritas kekuasaan dari antikris. Lalu yang akan mengejar juga itu adalah yang disebut makhluk jadi-jadian. Jadi kalau Bapak Ibu pernah tahu yang namanya makhluk jadi-jadian, kalau di Indonesia ini ada manusia harimau. Nah, Bapak Ibu, makhluk jadi-jadian seperti ini itu juga akan dipakai setan untuk mengejar
eh, orang-orang yang menolak otoritas dari tokoh antikris, yang menolak otoritas dan kuasa dari antikris. Mereka juga akan dikejar oleh yang disebut makhluk jadi-jadian. Makhluk jadi-jadian ini apa, Pak? Itu manusia yang diubah wujudnya menjadi monster, ya. Tapi Bapak Ibu, ini makhluk-makhluk ini akan bisa menjadi manusia kembali, manusia normal. Nah, kalau di Amerika Bapak Ibu pernah dengar tentang werewolf, vampir, ya saya mau beritahu Bapak Ibu, vampir itu ada betul. Ya, tapi bukan vampir versi Hollywood. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, ini jenis vampirnya bukan vampir versi Hollywood. Ya. Kemudian werewolf ini manusia serigala. Manusia serigala ini juga ada betul Bapak Ibu, ya. Yang mengetahui keberadaan mereka terutama orang-orang gereja setan. Orang-orang gereja setan di Amerika itu mengetahui keberadaan makhluk ini. Hamba-hamba Tuhan yang ada di Amerika itu juga mengetahui keberadaan makhluk ini. Makhluk ini ada betul Bapak Ibu, ya, dan ini akan jadi salah satu pasukan dari antikris. Mereka juga akan mengejar orang-orang yang menolak otoritas dari tokoh antikris. Nah, kemudian yang lain Bapak Ibu itu yang disebut makhluk hybrid. Makhluk hybrid ini apa Bapak Ibu? Makhluk hybrid inilah yang dari tadi saya sebut istilahnya Nephilim. Ya. Bapak Ibu, saya sudah temukan ada banyak jenis Nephilim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Saya mau beritahu Bapak Ibu, salah satu Nephilim di Indonesia yang pernah dilihat dan diketahui itu adalah manusia setengah ikan. Salah satunya itu. Bapak Ibu mungkin tahu istilah mermaid. Mermaid itu bahasa Inggris, ya. Di Amerika itu ada cerita-cerita tentang mermaid. Mermaid itu maksudnya manusia setengah ikan. Ya, dari pinggang ke atas wujudnya manusia, dari pinggang ke bawah itu wujudnya ikan. Nah, Bapak Ibu, di Indonesia, di sebuah daerah di Indonesia ada istilah orang ikan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri. Ya, sudah ada yang melihat orang ikan, manusia setengah ikan. Jadi makhluk ini ada betul Bapak Ibu. Bahkan beberapa waktu lalu di sebuah pertemuan ada seorang anak remaja di pertemuan yang kami adakan waktu saya sampaikan soal mermaid, ya, soal manusia setengah ikan ini. Ada seorang remaja dari Rote, dia angkat tangan, kemudian dia sampaikan, Pak, di tempat kami ada, Pak. Di tempat kami ada. Jadi saya mau beritahu Bapak Ibu, manusia setengah ikan ini ada betul. Baik itu di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Ya, itu ada makhluk ini Bapak Ibu. Dan kemudian kalau Bapak Ibu pernah dengar Bigfoot. Ya, Bigfoot ini salah satu monster yang cukup dikenal ya oleh orang kebanyakan. Ya, ini sudah bukan rahasia lagi. Ya, ada istilah Bigfoot. Bigfoot ini kalau bahasa Indonesianya si kaki besar. Karena memang jejak yang ditemukan dari Bigfoot ini memang ukurannya sangat besar. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, Bigfoot ini DNA-nya sudah ditemukan. Ya, sudah ditemukan dan sudah diselidiki itu sekian persen manusia. Bigfoot ini setengah manusia, setengah bukan manusia, maksudnya binatang. Jadi Bapak Ibu, saya mau beritahu soal pasukan antikris ini jenis-jenisnya. Ya, dan di antaranya itu ada hubungan dengan Nephilim. Pertama itu super soldier dan kedua yang berhubungan dengan Nephilim itu adalah makhluk hybrid.